Om Swastiastu. Ini adalah anak-anak muda alih generasi yang melanjutkan tata titi jadi adat dan budaya. Keberadaan ini berada di Merajan Agung Pengerebongan. Ini adalah alih teknologi anak-anak muda yang sudah dialih teknologikan oleh pendahulunya. Dalam rangkaian persiapan ulam Bebanten yang pas kali ini adalah pelaksanaan piodalan jadi Taman Pulau Gembal. Jadi mulai membuat jadi sate Bebanten dengan rayunan-rayunan. Kita ketahui untuk sate Banten ada beberapa peristilahan, itu adalah perangkatan katik 12, kemudian datengan katik 11, serta kawisan katik 8 dan pangkonan katik 4. Jadi katik 4. Jadi tempo hari untuk suci itu adalah kawisan munggah. Tetapi karena sekarang perubahan zaman, karena sebagian besar ini adalah kena kolesterol, sehingga jadi penutup suci itu hanya 2. Satenya semua yang berbahankan dari bebek. Jadi demikian sepintas keberadaan ini ada di Pemerajan Agung Pengerebongan. Jadi Pemerajan ini sudah 13 generasi hingga kini. Jadi lelincir, lelangit, jadi witnya adalah dari Pengerebongan Kertelangu. Demikian sepintas kilas pemargi leluhur. Sehingga sekarang bagaimana menyiapkan alih teknologi, alih peran. Generasi muda sudah menyiapkan ini. Jadi tata titi ulam Banten. Jadi untuk Pulau Gembal itu adalah perhitungannya 2 kali. 2 kali ini adalah adik menyiapkan jadi sate, kemudian tetandingan rayunan yang disiapkan. Ya sangat bagus sekali, dan ini membuat jadi tutu bebek. Jadi tempo hari itu adalah 2 tutu, munggah di Surya 1, kemudian adalah di ulam Banten ring Piasan Baler. Ini kedua bersaudara sudah handal membuat jadi sate ulam Banten. Untuk diketahui adalah untuk di Piasan Baler itu munggah jadi perangkatan 2, kemudian adalah datangan 2, kawisan 2, dan jadi untuk pangkonan. Jadi 2 hitungannya untuk di Piasan Baler, sedangkan di Piasan Blon itu adalah perangkatan 1, berikut itu adalah datangan 1, kawisan 1, pangkon 1.
Demikian tanpa bebek. Sedangkan di Piasan Baler dengan menggunakan bebek. Kalau bebangkit itu adalah hitungannya 4 kali. 4 kali inilah anak-anak generasi muda yang sudah terampil menyiapkan adalah jadi ulam Banten, termasuk lawar-lawar, kemudian perangkatan yang ada ini yang terdiri dari lawar merah, lawar putih, lawar hijau, dan campuran lawar. Nanti dilengkapi dengan sate sesuai dengan peruntukannya. Kalau dia suci itu munggah 2 tempo hari kawisan, tetapi karena perubahan zaman jadi tidak ada yang diajak makan niki. Kalau dumun kan makeh pengayah. Jadi suci adalah dipakai kawisan dengan lawarnya besar-besar. Begitu habis ngaturan upekara, langsung tunas itu dilungsur, tunas benjangnya karyanan lawar baru lagi. Nah sekarang karena perubahan inilah yang menyebabkan terjadi pergeseran tata nilai serta kekhawatiran makan jadi bebek yang makan menunya bebek itu udah konsentrat sehingga berpengaruh dalam tataran kehidupan gizi masyarakat pendukungnya. Nah ini adalah bagaimana membuat sate renteng atau disebut dangsil alit. Dangsil ataupun sate renteng ini kalau di daerah kami disebut dengan jadi sate lungguh. Ya memang banyak istilah-istilahnya tergantung daerahnya. Yang ya sering disebutkan adalah dangsil alit. Ini ada 3 bagian pokok adalah muncuknya, bagian pertengahan, dan bongkol. Jadi tiangnya itu dibagi menjadi 3. Kemudian jadi yang dipakai adalah untuk bongkol ini adalah kelapa. Jadi kelapa berkaki, jadi kakinya 3. Trikona atau yang disebut dengan Trisakti. Jadi ini adalah merupakan persimulan jadi antara peperangan antara Ditya raksasa dengan para dewata Nawasanga. Nah nanti di atasnya itu adalah sangat tergantung daripada peruntukan besarnya upekara yang seperti itu. Jadi intinya adalah merupakan simbolik daripada Dewata Nawasanga dengan kemenangan daripada Dewata Nawasanga. Jadi pergolakan antara Ditya raksasa dengan para dewa dimenangkan oleh para dewa dengan unsur-unsur adalah senjatanya yang disesuaikan. Nah seperti itu para senjatanya dilengkapi. Ini adik yang sudah cukup ahli membuat. Kemudian di bawahnya itu ada 4 struktur yang memberikan cerminan adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan finansial. Ini diingatkan kepada seluruh masyarakat agar betul-betul
menyikapi tatanan upakara ini secara cerdas. Nah, ini melengkapi membuat satenya, sate lilitnya. Kemudian ini adalah membuat jadi ares ya, seperti itu sebagai unsur, karena dalam tataran upakara itu ada 5 kekuatan: kala, buta, panusa, betara, dewa. Nah, inilah memberikan cerminan. Nah, ini adik sedang membuat jadi satenya. Ini sate renteng disebutkan, kemudian dangsil lalit. Jadi yang seperti itu karena terkait dia dengan tatanan upakara Pulau Gembal. Tapi kalau bebangkit jadi menggunakan adalah kepala babi di bawahnya. Kalau ini dangsil alit atau sate renteng alit, jadi digunakan adalah kelapa yang merupakan simbolik daripada global, jadi dunia. Harapannya adalah seluruh masyarakat Hindu di Bali, di Nusantara ini adalah mampu mengglobal. Jadi kalau sekarang ya mirip dengan jadi HP, banyak menggunakan aplikasinya adalah semua informatika itu ada dalam genggaman, sehingga betul-betul diperlukan adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan finansial. Upakara ini menuntun umat Hindu yang ada di Nusantara ini agar betul-betul cerdas. Nanti upakara dibuat sesuai dengan tingkat kemampuan finansial keluarga yang bersangkutan. Dengan adanya upakara ini, anak-anak muda sejak awal, sejak dini, diajarkan adalah suatu kerjasama yang baik. Nanti di sate renteng itu barisan yang paling bawah itu ada sate yang jumlahnya 33 pengurip, memberikan cerminan kerjasama dari semua penjuru kangin. Nah, itu adalah arah yang kangin uripnya 5, penjuru klot ada 9 uripnya, penjuru kauh barat itu adalah 7 uripnya, penjuru utara adalah 4, dan yang di tengah adalah 8. Inilah yang akan dibuat oleh adik, kerjasama yang mantap. Sebagai generasi muda Hindu itu dimulai dari keluarga yang terkecil. Nah, di Merajan inilah dimulainya yang seperti itu. Nanti dangsil secara lengkap kami akan ceritakan sesuai dengan senjata-senjatanya dan jenis satenya. Nanti ini akan kami ceritakan lebih lanjut, tapi ini adalah yang paling sederhana. Nanti akan kami ceritakan jenis sate masing-masing, kangin apa satenya, eklot, kauh, kemudian kajer, dan tengah. Nah, itu sesuai dengan macam-macam satenya berbeda-beda. Nanti kami akan bercerita tentang itu. Kalau ini karena terkait dengan upakara Sekar Taman Pulau Gembal yang sangat sederhana.
atasnya di hulu itu dipakai gambaran cempaka. Ya demikian gambaran ini, sehingga generasi muda ke depan tidak bisa bekerja hanya sendiri nanti. Cerdas intelektual saja tidak bisa. Jadi memiliki kecerdasan secara komprehensif. Kemudian harus bekerja sama dari semua penjuru. Jadi semua penjuru, 8 penjuru mata angin, dan adanya di tengah juga. Inilah filosofis daripada sate dangsil dengan macam-macam satenya. Nanti kalau dia berbangkit kami akan ceritakan lebih lengkap lagi. Dasar pengetahuannya adalah seperti ini, sama dengan memiliki HP. Jadi harus mengetahui semua aplikasi. Nah ini yang paling penting aplikasinya. Jadi 9 dewata Nawasange yang mampu mengalahkan para raksasa dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita secara Hindu di Bali itu tujuannya adalah Mokshatam Jagatita Caiti Dharma, dengan catur purusartamnya. Jadi ada keinginan kamu, tapi landasannya adalah dharma. Kalau tidak punya uang tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu harus ada harta. Jadi baru akan mencapai tujuan yang terakhir adalah Mokshatam Jagatita Caiti Dharma. Inilah filosofis yang mengajarkan kepada kita generasi muda, karena untuk di Bali ini adalah agamanya Hindu Siwa Siddhanta. Yang ada beberapa hal yang harus mendasari adalah jadi Wuraspati Tattwa itu, kemudian adalah tentang Siwa, harus memahami. Kemudian berikutnya adalah Ganapati Tattwa, serta harus paham betul tentang pelutuk bebanten, serta kelengkapan tentang macam-macam sayur. Kemudian uperenggo harus tahu. Kalau ini di Bali Siwa Siddhanta harus memahami bagaimana adalah Siwa Tattwa. Jadi Wuraspati Tattwa, kemudian Resi Gana Tattwa, serta beberapa hal filosofis. Jadi yang paling basic itu tentang Weda, itu catur Weda, memahami tentang Bhagavad Gita, sehingga secara simbolis mulai dari masuk di kerajaan itu sudah digambarkan. Jadi paham tentang Bhagavad Gita, paham tentang jadi Ganapati Tattwa, Wuraspati Tattwa. Jadi ada kelengkapan tentang Catursana, jadi Kandopat. Jadi Kandopat itu berbagai macam Kandopat buta, Kandopat Dewa, Kandopat Rari, Kandopat Sari. Nah ini kelengkapan daripada sate-sate. Ada perangkatan, ada datengan, kemudian ada kawisan, ada pangkonan, serta ada karena kami modif di sini untuk yang jadi rututan daripada suci. Nah ini adalah perangkatan 12.
jumlahnya 12 ini datangan jadi 11 datangan. Kemudian nah ini yang 4 adalah jadi yang 4